Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فأرحنا بالصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Hasanah Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Hasan Mabruri, yang kami hormati dan saya muliakan Imam Masjid Nurul Hasanah Al-Mukarram Al-Ustadz Mahmud Siddiq SPDI, yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Syekhana Al-Mukarram Al-Ustadz Sofyan Hadi SQ, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim Ibu-Ibu Masjid Nurul Hasanah Ustazah Hilmi Tantowi, yang saya hormati Ketua RW 06 Ibu Hajah Nurlela SEMM, seluruh ketua RT mulai dari 01 hingga 09 Reni Jaya, juga yang saya hormati pengurus Masjidul Hasanah Bapak Haji Dedi, juga yang saya hormati Wakil Ketua Masjidul Hasanah Bapak Iswanto, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama, para asatidzah, para ustadzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat saya dan ta'zim saya. Juga kepada adik santriwan santriwati TPA Masjid Nurul Hasanah, juga santriwan santriwati TPA Al-Ard Musala Al-Jihad RT 06 yang saya cintai dan sayangi, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita atas segala curahan limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan,
Juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat sehat sempat wal afiat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita menuju majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah permudahkan jalannya menuju syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai acara kita, izinkanlah kami membacakan beberapa susunan acara yang akan diselenggarakan pada malam hari ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga penampilan santriwan santriwati TPA Masjid Nurul Hasanah, yang keempat penampilan santriwan santriwati TPA Al-Ad Mushola Al-Jihad RT 06, yang kelima yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh DKM, dan yang keenam adalah acara puncak yaitu Maidhah Hasanah sekaligus doa penutup. Itulah beberapa susunan acara yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita terselenggara dengan lancar dan tentunya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Baik, selanjutnya acara pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Qori Nasional, yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Mahmud Siddiq SPDI, dan sari tilawah akan dibawakan Ustaz Muhammad Rifki Naufal SARS. Tapi sebelum itu kami menghimbau kepada jemaah sekalian, jika nanti dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka perhatikanlah dan diam. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ini, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf 204, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila didengarkan ayat-ayat Al-Quran, dengarkanlah dan diam, maka kalian akan mendapatkan la'allakum turhamun, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى
إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العلي العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh Dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, yang di dekatnya ada surga tempat tinggalnya. Tatkala ketika Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya tidak menyimpang dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sungguh Dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fik. Demikianlah tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu indah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahmud Siddiq
dan Sari Tilawah Muhammad Rifki Naufal SARS. Mudah-mudahan bagi yang membaca pun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya acara yang ketiga yaitu penampilan santriwan santriwati TPA Masjid Nurul Hasanah bimbingan Ustadz Akmal Nurul Faiz akan menyampaikan salawat Nabi. Untuk itu kepada anak-anak sekalian, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPA Masjid Nurul Hasanah akan melantunkan beberapa sholawat. Pertama-tama kami akan melantunkan intro terlebih dahulu. Selanjutnya kami akan melantunkan sholawat ya Nabi salam alaika. 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Terakhir, kami akan melantunkan sholawat sholatullah salamullah. 1, 2, 3. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah.
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi adil bari ya Allah. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi penampilan dari anak-anak kita ya Bu. Baik, acara selanjutnya yaitu penampilan santriwan santriwati TPA Al-Ard dari Musola Al-Jihad RT 006. Anak-anak santri ini bimbingan dari Bunda Inten Pawestri, juga Bunda Alzenadinda, juga bimbingan Bunda Pepri. Untuk itu kepada anak-anakku sekalian, waktu dan tempat dipersilahkan, yaitu penjelasan tentang Isra Mi'raj dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Luar biasa. Mari kita menikmati penampilan anak-anak kita dengan 3 bahasa. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Kami dari TPA Al-Ard Islamic School akan menjelaskan definisi Isra dan Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, sudah tahu belum definisi Isra dan Mi'raj itu apa? Di sini kami akan menjelaskan apa itu Isra dan Mi'raj dan perintah apa yang Allah berikan. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra is the journey of the Prophet Muhammad SAW from the Grand Mosque to Aqsa Mosque. Huwa rihlat Nabi Muhammad SAW Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Mi'raj is the journey of the Prophet Muhammad SAW from Al-Aqsa Mosque to Sidratul Muntaha. Mi'raj huwa rihlatun Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab,
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditemani malaikat Jibril untuk menjalani Isra dan Mi'raj. On the 27th of Rajab, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was accompanied by the malaikat Jibril to undertake Isra and Mi'raj. Fisabi wal ishrin min Rajab Rafiqo Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Malaikatu Jibril lil qiyami bi amaliyatil Isra wal Mi'raj. Naik burak bertemu Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat 5 waktu. Meet Allah Subhanahu wa taala and receive the order to pray 5 times a day. Yarkabul burak wa qabalallahu subhanahu wa ta'ala wa asala ala amri sholah khamsata marratim fil yaumi. Isra dan Mi'raj 1, 2, 3. Itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 27 Rajab Nabi berisra Mi'raj ditemani malaikat Jibril naik burak untuk bertemu Allah, menerima perintah sholat 5 waktu. Berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Luar biasa penampilan anak-anak kita. 3 bahasa sekaligus, Bu. Boro-boro kita 3 bahasa ya, Bu. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi nusa, bangsa dan agama, tentunya juga berguna bagi orang tuanya. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari DKM, yaitu Ketua DKM Masjid Nurul Hasanah, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Nur Hasan Mabruri. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kiram, Al-Ustaz Sofyan Hadi SQ. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita, ada di ruang. Kemudian rekan-rekan pengurus Masjid Nurul Hasanah, ibu-ibu Majlis Taklim RW 06, Ibu RW yang kami hormati, kemudian panitia Ibu Asih, Ibu Lubis dan rekan-rekannya yang banyak membantu kegiatan kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah yang memberikan pahalanya, mudah-mudahan merupakan satu motivasi bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena Allah, selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu, kami tidak akan berpanjang kalam. Yang pertama akan kami sampaikan bahwa malam Jumat besok tanggal 13 Februari 2025 malam Jumat Masjid Nurul Hasanah akan mengadakan malam nisfu Sa'ban. Ya. Ini merupakan satu undangan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menghadirinya, silakan.
Kemudian juga kami sampaikan bahwa pembangunan tempat wudhu wanita itu sudah mencapai 95%. Insya Allah malam Jumat besok sudah bisa dipakai. Sekarang pun sudah bisa dipakai. Kalau untuk berwudhu sudah siap. Insya Allah malam Jumat besok sudah bisa terpakai keseluruhan. Walaupun kami bertatih-tatih untuk mengumpulkan dana, alhamdulillah dengan izin Allah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan bantuan ibu bapak sekalian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak program kita ini masih bolong ya Bu. Insya Allah dalam waktu dekat doakan dan bantuan rezekinya juga. Para ibu bapak sekalian, marilah berinfak di jalan Allah, mudah-mudahan merupakan investasi akhirat. Tabungan kita yang benar-benar akan kita dapati, akan kita raih setelah kita kembali kepada Allah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Demikianlah tadi sambutan dari DKM Masjid Nurul Hasanah yang disampaikan langsung oleh Ketua DKM Masjid Nurul Hasanah, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Hasan Mabruri. Baik, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu Maidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Syekhana Al-Mukarram Al-Ustaz Sofyan Hadi SQ atau Kibalong. Beliau adalah pemimpin Pondok Pesantren Riyadul Quran, Pondok Petir, Depok. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita dengan tema Isra Mi'raj sebagai fondasi membangun kedisiplinan beribadah. Untuk itu kepada jamaah sekalian, mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh guru kita dan tentunya bisa menambah wawasan ilmu kita. Untuk itu kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Sofyan Hadi SQ, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Hadratil Mukarram, para asatid, para hujjaz, wabil khusus DKM Masjid Nurul Hasanah beserta jajarannya yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak, Pak RT, Pak RW, ibu-ibu, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada hadirin seluruhnya. Dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini, hari ini, malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat Allah berikan umur hingga saat ini. Amin ya rabbal. Kedengeran Bu? Suaranya jelas enggak? Yang benar. Ya. Hah?
Oh berdiri. Waduh. Ya ntar. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kehadiran junjungan kita baginda alam yang mulia, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa yang hadir di masjid ini menjadi umat Nabi yang terbaik, yang senantiasa menjalankan syariat-syariatnya. Dan mudah-mudahan kita meninggal dunia nanti dalam keadaan selalu menjalankan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya kagak lama ya, karena memang berbenturan ada acara pelantikan wali kota Depok, syukuran yang bertempat di desa Serua, gak jauh dari sini, di pondok pesantren Darul El Fikr. Saat ini sudah pada kumpul, tinggal saya yang belum datang kan begitu. Ya, enggak apa-apa, paling sampai jam 2 saya di sini, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ini, di bulan ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Yang namanya memperingati walaupun bukan tepat pada waktunya, enggak ada larangan. Ya. Ini kan maksudnya udah bulan Syaban kan? Iya, ini namanya Jabrah. Rajaban sama Ruah. Iya, Jabrah. Rajab sama Ruah itu. Kalau orang Betawi bilang nih bulan ini disebutnya bulan Ruah. Kalau dalam Islam bulan ini disebutnya bulan Syaban. Kenapa disebut bulan Ruah? Ya kita harus paham. Karena pada bulan ini banyak orang yang mengirimkan doa kepada para arwah, disebutnya ruahan, begitu. Paham nggak? Paham nggak? Ya kalau udah paham ya udah, itu pulang. Ya, bulan Syaban, bulan ruah. Kirim doa buat siapa? Buat ahli kubur di bulan ini. Kenapa harus dikirimin? Kan pindah dari alam nyata ke alam barzah. Orang dalam rahim dikasih makanan nggak? Ada suplemen nggak? Alam disebutnya kan. Perlu makanan nggak bayi dalam rahim? Perlu. Terus kita perlu makan nggak sekarang? Terus di alam barzah, namanya alam barzah, perlu nggak kiriman? Lah kan belum kiamat bu. Ya, belum ini alam dunia, abis ini kita masuk alam barzah, alam. Abis alam barzah ada lagi nanti alam berikutnya. Masih ada 1, 2, 3, 4. Masih banyak. Ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tahadus bin nikmah, adanya maulid adapun Isra Mi'raj diperingati dengan apa? Dengan tolab ilmu, dengan belajar, dengan siraman rohani. Adik-adik dengerin ya Neng. Ini diperingatinya dengan rangka kita ngaji. Nasihat yang kita dapatkan, ada hikmah dan keberkahan manfaat yang luar biasa. Man salaka tariqan fihil iman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang meniti, yang berjalan, yang menuju jalan kepada ilmu, maka Allah mudahkan ia menuju jalan ke surga. Jadi kalau kita ada di majlis ilmu, di majlis taklim dalam rangka kita belajar, berarti kita ada di jalan menuju jalannya surga. Ini calon-calon penghuni surga. Ya Rabbal Alamin. Walaupun katanya di surga itu nggak ada orang yang hidungnya pesek, nggak ada orang yang matanya belok,
Nggak ada yang kulitnya hitam. Ada. Di surga itu semuanya serba cantik, serba tampan. Yang sekarang tampangnya pas-pasan, ntar kalau masuk surga di sono gantengnya luar biasa. Gitu. Ya. Pasrah aja pasrah di dunia mah. Ya. Gitu. Ntar di sono dah. Makanya di dunia ini kita harus banyak-banyak ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam. Apa yang kita tanam? Yang kita tanam adalah amal ibadah yang kita bekal untuk satu saat nanti kita kembali kepada Allah. Paham Ibu? Paham Ibu? Ini kita lagi bercocok tanam. Berangkat dari rumah ke masjid dalam rangka kita memperingati Isra dan Mi'raj. Kita dengerin baca Quran, kita dengerin ceramah, dapat pahalanya dapat, ilmu dapat. Tuh. Makanan juga dapat. Berkah. Tuh. Makanya dalam usia kita ini kita harus banyak introspeksi. Usia kita sudah berapa saat ini? Dari mana kita datang, mau kemana kita pergi, kepada siapa kita akan kembali. Introspeksi dari sekarang. Coba yang usia 50 angkat tangan. Ibu, yang usia 40 angkat tangan. Cuman satu orang. Yang usia 60 angkat tangan. Yang 40. Ternyata ibu-ibu tidak mau mengakui bahwa usianya sudah tua. Dan itulah manusia. Akuin aja. Saya udah 50 ustadz, begitu. Gampang ntar ngakulasinya. Usia 50. Ibu balik usia berapa? Ayo kita main hitung-hitungan dulu. Saya belum bahas Isra Mi'raj. Bu, kita usia balik usia berapa? 11 15. Kalau perempuan itu ada yang 15, ada yang 14. Kalau orang Arab itu 13 itu sudah menstruasi. Karena pertumbuhan tubuhnya juga beda. Ya. Orang Arab 13 tahun badan udah besar. Makanya laki-lakinya kalau orang Arab itu udah bisa diajak perang. Kalau di sini 13 tahun belum ngapa-ngapain. Ya, tergantung. Kalau orang kita bisa 14, bisa 15. Kalau orang Arab bisa 13 tahun. Makanya orang Arab dulu dalam Islam 12 tahun, 9 tahun udah bisa dinikahin. Kalau orang Indonesia 9 tahun masih kecil. Ya Bu, ya kita harus paham. Jadi keadaan satu negara itu tidak sama keadaannya, betul? Betul. Tapi kita tetap merujuk ke sana. Kalau yang Islam datangnya dari Arab, ya dulunya Islam di sana. Gitu. Kita merujuknya datangnya dari sana. Tetapi kalau bicara ilmu fikih, maka ada geografisnya, kondisional, situasi dan kondisi. Kalau Imam Syafi'i di Indonesia air banyak, wudu sunnah 3 kali. Kalau di Arab ada yang selain dari Imam Syafi'i wudu 1 kali. Kenapa? Airnya di sana sedikit. Kalau di sini airnya banyak, apalagi yang di pinggir laut, tinggal nyebur doang ke laut. Ya. Artinya apa? Fikih itu kondisional penggunaannya. Ya. Terus zakat fitrah kalau di Arab itu pakai apa? Pakai kurma, pakai gandum. Di sana sekilo gandum berapa duit? Ada yang udah pernah? Kalau nggak salah sekilo di atas 100.000 tuh gandum. Di Indonesia berapa beras? Sekilo berapa? 15.000. Kalau kita ngambil ke sono pakai gandum, ribet nggak di sini? Ribet.
Tuh makanya kondisional. Di sono pakai gandum, di sini pakai beras. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit lah. Ini malam kita ngadain Isra dan Mi'raj. Dari tahun ke tahun, dari kecil kita sering mengadakan Isra dan Mi'raj. Satu peristiwa yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun kecuali makhluk pilihan Allah, hamba pilihan Allah, manusia yang mulia, manusia yang luar biasa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj itu terjadi awalnya begini. Bumi sama langit itu lagi pada main gengsi-gengsian. Tahu gengsi-gengsian? Ya siling ngejek gitu. Ini bumi sama langit. Kata langit, bumi hebatan gua mah lihat di langit ada matahari, ada bulan, ya, ada aras di sono. Hebat gua mah. Kata bumi, langit ntar dulu. Gua mah nih dunia, walaupun gua bumi, tapi gua ini ada makhluk yang menjadi kekasih Allah. Ya kan, tiap hari orang tawaf di Ka'bah, gua dikasih gunung tuh, dikasih air, apa juga ada. Dan lu mah kagak ada Rasulullah di sono, Muhammad nggak ada di sono. Nah pada saat itu langit iri, dia bikin proposal tuh sama Allah. Makanya wajar kalau sekarang tuh DKM masjid bikin proposal. Iya, proposal mah dari zaman Nabi Wali juga emang udah ada. Iya. Emang kita kalau nggak punya duit bikin proposal nggak? Bikin. Bagaimana bikinnya? Pakai sejadah, ambil wudhu, bener? Habis sholat kita ngadu, ya Allah, ini beras udun dikit banget. Ya Allah, anak saya kuliah duitnya belum ketemu, ya kan? Kita ngajuin proposal nggak? Proposal. Gitu. Makanya tuh langit ngadu, ya Allah, tolong apa itu Muhammad biar naik langit, begitu. Akhirnya membuat rekomendasi yang namanya langit ngadu sama Allah. Pengen mulia itu langit, pengen didatengin Rasulullah. Makanya akhirnya Nabi Muhammad itu dipilih oleh Allah. Sebelum Nabi Muhammad nggak ada, nabi-nabi sebelumnya nggak ada. Nabi Musa komunikasi sama Allah di dunia, di gunung Tursina. Tapi Nabi Muhammad manusia pilihan, nurun fauqa nur, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ada orang yang pahamnya beda, maksudnya beda. Wah ini kurang ngajar orang, kok Muhammad ini dibilang nurun ala nurin, ya cahaya di atas cahaya. Oh berarti Muhammad itu ngalahin cahaya Allah. PA tuh orang ngomong begitu. Ini yang dibahas makhluk, yang lagi dibahas adalah makhluk, yaitu Rasulullah. Rasulullah manusia bukan? Manusia makan nggak? Kita Rasulullah tidur. Tak tidur. Rasulullah diutus itu sama satu jenis sama kita. Kalau diutusnya itu bukan sebangsa manusia, ribet. Coba kalau malaikat diutus buat nyontoin kita, paham gak? Lah kalau malaikat yang jadi contoh buat kita, malaikat dibikin dari nur, dari cahaya. Lah kita dari tanah. Lah kita butuh tidur, malaikat kagak tidur. Malaikat kagak makan, kita butuh makan. Makanya jenisnya adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah dicerna dan mudah dicontoh dan juga mudah dipahami. Ini Rasulullah lagi tiduran antara tidur dan terjaga. Kalau bahasa orang pondok benda, kalau antara tidur dan jaga berarti lagi tiduran, matanya meremelik. Ya kan? Dikata tidur tapi mata melek, dikata melek tapi badannya tidur. Rasulullah disamperin sama malaikat Jibril. Disamperin sama malaikat Jibril sama malaikat Mikail. Kata Jibril, Mikail tolong ambilin air.
bejana. Mau ngapain? Mau belah dadanya Nabi Muhammad dibelah dadanya bukan sekali. Waktu usia masih kecil dibelah nggak dadanya? Dibelah. Sampai mau diangkat ke Allah, mau jadi tamunya Allah, diundang oleh Allah pun dibelah dadanya, dibersihkan daripada penyakit-penyakit, dibersihkan daripada iri, dengki, dan hasut. Makanya orang kalau pengen mulia, bersihin hatinya. Orang kalau pengen mulia, bersihin. Kalau pengen deket sama Allah, bersihin hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera. Hati ini menjadi cermin buat manusia. Ya, bang, ajak keluar. Di hati ini, di tubuh ini, kata Nabi, ada segumpal darah. Dalam tubuh ini ada segumpal darah. Iza saluhat jasadu kulluh, fa iza fasadal jasadu kulluh. Apabila baik, ini yang segumpal darah, ala wahya al-qalbu. Apabila baik ini yang di dalam hati kita, segumpal darah ini, maka baik pula jasad kita. Apabila buruk segumpal darah yang ada di badan kita, maka rusak juga badan kita. Orang ini ngeliat wajahnya mesemnya juga kagak, ketawa juga kagak pernah, berarti hatinya banyak pikiran. Hati, perasaan hati sama pikiran sama. Orang kadang-kadang lagi melongo begitu. Itu hatinya lagi kemana, pikirannya lagi kemana. Ya, tapi kalau orang lagi ceria, nah ini orang berarti lagi gembira. Hatinya lagi berbunga-bunga. Kalau bunga-bunga itu berarti lagi harum dan mekar. Oh berarti perasaan dan pola pikirnya lagi tenang. Begitu. Menggebu-gebu, beda orang kalau menggebu-gebu kan. Muka merah, matanya merah. Mohon. Semuanya serba merah kayaknya. Karena menggebu-gebu, darahnya mendidih, menggebu-gebu. Karena detak jantung, darah mendidih, terus memacu, akhirnya keluar semangat, disebutnya menggebu-gebu. Gitu. Ada yang lemes banget, oh berarti hatinya nggak ada semangat. Makanya hati biar hidup, banyakin baca Quran, banyakin zikir. Ini acara Isra Mi'raj. Ya. Ada satu peristiwa contoh buat kita nanti. Makanya temanya dari Isra Mi'raj ini adalah sebagai pondasi, ya kan, untuk menyemangati ibadah. Betul kan? Kedisiplinan dalam beribadah. Kalau yang namanya disiplin dalam ibadah, satu, tanamkan rasa keimanan dan ketakwaan, juga keyakinan kepada Sang Maha yang telah memerintahkan kita untuk ibadah. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ketika mau diberangkatkan Isra dan Mi'raj, ayatnya tadi udah dibaca sama Qori. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa
was-sami'ul basir. Yang artinya wallahu a'lam bil muradi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram minal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kapan diperjalankannya? Pada malam Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Tuh, lailan itu adalah sebagian daripada malam. Terus yang diberangkatkan ini apa, ruhnya atau mimpi? Bi 'abdihi. Kalimat bi 'abdihi itu berarti tubuh dan ruhnya. Tubuh dan ruhnya, bukan ngimpi. Gua ngimpi semalam kemana? Jakarta. Kok bisa begitu? Nah ini ada pelajaran ketauhidan kita, ya. Ini pelajaran ketauhidan. Dari peristiwa ini kita dites iman kita. Kalau kita yakin sama Allah, tidak perlu kita harus menunggu kita ketemu Allah. Makanya yakin kepada Allah, mengimani Allah dengan ilmunya agama. Jadi sebutnya ilmul yakin. Oh, kita belajar inilah ciptaan Allah. Ada gunung, ada laut, itu ciptaan Allah. Berarti adanya makhluk selain daripada kita, itu adalah makhluk disebutnya. Kalau Allah disebutnya Khalik. Panggilannya gue beda. Khalik itu sang pencipta, makhluk itu yang telah diciptakan. Pahamin ibu. Ini ngaji nih malam. Jadi kita makhluk. Kita makhluk, tuh dunia makhluk, surga makhluk, neraka makhluk. Jangan takut sama neraka. Oh, neraka makhluk kok. Ya. Kalau kita ibadah takut karena masuk neraka, berarti ibadah kita takutnya sama nih ngaji nih, ya kan? Ya Allah, gue takut banget sama neraka. Ngeliat gue belum pernah. Aku taunya dari kiai gitu kan. Lah kiai juga belum tahu. Kiai berdasarkan Quran dan hadis, kemudian penyampaian daripada ulama, kemudian diyakini, mengimani bahwa neraka itu adalah ada. Surga hak, neraka juga hak. Semuanya benar. Tergantung keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang mustahil menurut Allah. Jangankan Nabi Muhammad, zaman Nabi Sulaiman, tahu Ratu Bilqis? Pernah kita dengar sejarah Ratu Bilqis? Ratu Bilqis itu lagi didemenin sama Nabi Sulaiman. Itu ada yang mindahin kerajaan Ratu Bilqis hanya dengan sekejap mata. Betul nggak? Kerajaan dipindahin sekejap mata. Wah, hebat nggak itu? Itu baru manusia, itu baru makhluk Allah. Jin ya makhluk Allah, tapi kalau udah bicara Allah udah beda. Apalagi hanya makhluk yang namanya Nabi Muhammad makhluk. Dibersihkan dulu hatinya, dibelah dadanya. Sebagian malam berangkatnya. Minal masjidil haram ke masjidil aqsa, naik apa? Setelah dicuci, dibelah dadanya, dicuci, dirapetin lagi. Dinaikinlah Nabi Muhammad itu beserta malaikat Jibril naik kendaraan yang namanya buruk. Udah pernah ngeliat buruk? Belum? Sama saya. Di Indramayu ada itu mah bis kali mah, mereknya buruk begitu. Itu mah makhluk, kendaraannya kendaraan surga, bukan di sini. Kalau di sini mah kagak ada. Gitu. Naik. Sekali apa kalau bahasa Indonesianya? Hah? Kepakan ya? Wah. Sekali kepakan itu sayapnya itu
Sejauh mata memandang. Kalau sejauh mata memandang sekarang sama di di Arab itu beda. Kalau sini sejauh mata memandang udah kealingan sama rumah. Itu lagi baik kan? Beda antara kita dengan padang pasir. Sejauh mata memandang. Lah padang pasir sejauh-jauhnya kita ngeliat. Kalau di sini, lah itu kan beda. Jauh bang. Itu kalau lagi lewat itu lagi Isra. Isra itu namanya jalan. Isra itu bahasa Arab. Bahasa kita mah nyenggerayangan malam hari. Malam banyak banget yang Isra di sini, motor hilang 2. Oh, lagi Isra dia. Lagi Isra, lagi jalan, maling kerjaannya kan Isra. Pokoknya kalau yang gerayangan malam hari sono kemari itu namanya Isra. Begitu bahasanya begitu. Tapi ini khusus buat Rasulullah. Diisrakannya jalannya pada malam hari gitu. Asalnya diliatin ada kapilah, tuh kapilah diliatin ada yang penampungan air. Apa namanya kalau sekarang apa sih penampungan air namanya, botol air tuh. Iya. Diminum sama Rasul. Maksudnya biar jadi tanda itu sebetulnya mah. Itu diminum, dimasukin lagi ke tempatnya. Terus satu tempat dipanggilin Rasulullah sebelah kanan kagak nengok. Dipanggilin lagi sebelah kiri kagak nengok. Gitu kan. Dilambe-lambe sama perempuan kagak nengok. Gitu. Akhirnya nyampe ke Baitul Maqdis. Kalau bahasa orang sini tuh borok dicancang sama dia. Diikat tuh borok. Sambil ini ngobrol sama malaikat Jibril. Ya Jibril, itu tadi siapa manggilin saya? Kalau kata orang Pondok Putih sama orang Pondok Benak itu nyenggeroin saya siapa tadi begitu. Ya, kalau bahasa orang kita manggilin, itu yang manggilin saya tadi belah kanan begitu. Oh, itu propaganda Yahudi. Untung ente kagak nengok tadi. Kalau nengok, waduh, umat ente jadi Yahudi semua. Nah kalau itu yang belah kiri siapa? Oh itu yang belah kiri itu pendakwah ya Nasoro. Kalau kamu nengok sebelah kiri, niscaya umatmu nanti bakal jadi orang-orang Nasrani. Lah itu kalau perempuan yang manggil-manggil yang bersolek apa itu? Itu dunia. Itu gambaran dunia. Kalau kamu nengok, waduh, niscaya kamu umat kamu bakal cinta sama dunia. Itu segitu Nabi kagak nengok. Sekarang banyak banget umatnya yang resep sama dunia. Bagaimana kalau nengok? Wah, Bu, ibu resep nggak sama kelang sama galung? Ini kalung dari emas, seneng nggak? Berlian seneng nggak? Berlian adanya di dunia bukan itu? Orang banyak tertipu gara-gara itu. Mobil, harta, semua dunia bukan? Dunia. Banyak orang yang lepas kontrol dari agama, berjuang seakan-akan di dunia ini terakhir tempat dia. Enggak ada lagi alam lain. Makanya halal haram dicari sama dia. Enggak peduli. Kata dia jangankan yang halal, yang haram aja susah gue nyari, kan begitu. Ya, kan ada orang yang begitu kan? Ada yang begitu Pak. Jangankan halal, haram aja gue susah nyarinya begitu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segitu Rasul kagak nengok. Bagaimana Rasul nengok? Kemudian Rasul diuji lagi dikasih minuman, arak sama susu. Malaikat Jibril bawa arak sama susu. Yang diambil sama Rasulullah apa? Susu. Luar biasa kaum Muhammad. Andaikan kau ambil yang arak bentuknya, kemudian kau minum, niscaya umatmu kerjaannya nungging mulu tiap hari. Kenapa nungging? Habis minum mabok nyublak kan begitu kan? Susu itu ternyata menjadi lambang kesucian. Dan agama yang kau bawa itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ketika Rasul mau wafat itu ayat turun. Sahabat nangis. Kenapa dia tahu? Waduh, ini ayat udah turun, udah selesai tugas Rasulullah. Hari ini ku sempurkan nikmatku untukmu dan aku ridho bahwa Islam itu agama. Untung Rasulullah milihnya susu. Jadi jangan salahkan kalau bapak-bapak resep minum susu. Makanya sunnahnya Rasulullah minum susu. Begitu. Itu memang udah begitu, udah fitrahnya begitu. Karena Rasulullah senang minum susu. Gitu. Ibu-ibu jangan marah kalau bapak-bapak minta susu. Gitu. Paham ibu? Jadi sunnahnya minuman itu adalah susu. Dipilih sama Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah itu ngimamin daripada para nabi. Rasulullah masih hidup. Para nabi sudah wafat. Maka pemimpin pada saat itu adalah Rasulullah ngimamin. Makanya jangan aneh kalau ada orang bilang saya lagi sholat di masjid, di belakang banyak banget jamaah, padahal bukan manusia, begitu. Ada nggak yang begitu? Hah? Ustaz Hasan pernah nggak lagi sholat di masjid sini, terus jamaah di belakang banyak? Pernah nggak? Belum pernah ya? Iya. Jangan aneh gitu. Karena yang namanya orang masih hidup, manusia itu dijadikan khalifah fil ardi. Jadi pemimpin di dunia. Jadi ibu jangan takut sama setan sama dedemit. Ya. Ibu jangan takut sama setan sama dedemit gitu. Bu, ibu, ya, Rasulullah ngimamin para nabi yang lain. Terus nabi-nabi yang lain nyaksiin Rasulullah berangkat dari Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, naik tangga, naik tangga. Makanya tuh plaza-plaza tuh pada nyontoh. Ada nggak tangga jalan tuh? Tuh di plaza ada nggak tangga jalan? Apa disebutnya? Eskalator, ini kan? Nyontoh itu. Terus naik ke langit atas. Pertanyaan kita, Rasulullah itu manusia. Kok bisa tembus ke langit 1, ke langit 2, langit 3, sampai ke 7? Sedangkan ada yang namanya kendaraan, pesawat yang katanya mau pergi ke bulan, bener atau kagak itu? Terus tembus lapisan ozon, itu kan dibuatnya dari besi kan? Itu aja bisa terbakar. Lalu bagaimana Rasulullah? Sedangkan Rasulullah itu ada manusia seperti kita, manusia. Inilah Rasulullah itu disebutnya nurun ala nurin. Rasulullah cahaya di atas cahaya. Malaikat sampai ngadep Allah mah kagak kuat dia juga. Tapi kalau cahaya Nabi Muhammad sanggup. Itu kelebihan daripada cahaya di atas cahaya. Jangan heran bu, jangan heran. Kalau yang nama cahaya begitu. Nih sekarang saya belajar sains. Saya sampaikan. Ibu ini ada kaca. Kalau kita senter dari sini tembus gak ke sana? Tembus kan? Tembus. Kalau kita coba lewat ke situ tembus nggak? Ayo dah. Hebat nggak tuh cahaya? Kita ngidupin api besar. Kita senter dari sini, tembusin ke api itu. Tembusnya senter. Tembus, kebakar nggak cahayanya? Itu cahaya biasa. Lalu bagaimana? Nurun ala nurin. Paham ini paham? Udah kalau udah paham mah.
Ini kalau diceritain dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, banyak ketemunya. Ketemu malaikat, ketemu para nabi, assalamualaikum. Wah, panjang di kitabnya. Makanya kalau acara seremonial begini singkat, padat. Inti dari Isra Mi'raj itu adalah apa? Kuatkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesuatu yang Allah perbuat, yang Allah kehendaki, tidak ada yang dibilang mustahil, semua akan terjadi. Tinggal kita yakin sama tadi. Kemudian olehnya Rasul Isra dan Mi'raj apa? Salat 5 waktu. Rasul diundang sebagai orang baik. Terus Rasulullah dikasih oleh salat 5 waktu. Walaupun itu udah nawar-nawar sama Allah karena ketemu Nabi Musa. Awalnya 50 waktu. Kata Nabi Musa, 50 waktu umatmu gak bakal sanggup. Umatku aja kata Nabi Musa, yang badannya gede-gede sama ibadah pada malas. Apalagi umat kamu Muhammad yang kecil-kecil. Tawar jadi 5 waktu. Boro-boro 50 waktu. 5 waktu aja banyak kawan sembahyang. Bener gak? Bener gak? Akuin beda. Ada yang ketika lagi punya duit semangat sholatnya ke masjid. Wah, ada yang begitu. Giliran gak punya duit males berangkat ke masjid. Ada juga sebaliknya. Giliran punya duit adanya di mana? Di Anyer sama di Puncak. Iya kan? Giliran punya duit adanya di Anyer sama di Puncak. Yang gedean dikit adanya ke Bali. Gak mau ke masjid. Giliran susah baru di masjid. Pagi siang sore ke masjid. Pagi siang sore ke masjid. Mengapa? Lagi ngadu sama Allah. Itu hidup susah banget. Bener ada yang begitu? Itu manusia. Manusia itu senang ataupun tidak adanya di dalam hati. Ini kadang-kadang kita kan suka hidup ini membandingkan dengan orang lain. Nggak boleh. Pak itu enak banget hidupnya ya, belum tentu. Pak itu enak banget ya, belum tentu. Nah, kadang-kadang begitu. Kita nggak tahu kita punya tetangga, dia punya beras apa kagak, ya kan? Belum tentu rumah gedong itu dia punya segala sesuatunya. Coba aja kalau nggak percaya. Bisa jadi orang gedung rumahnya, usahanya kemana-mana, kantor. Tapi ketika memang belum gajian, apalagi musim corona kemarin kan, semua serba tertunda, beras kagak ada, sama aja. Tapi kan dia rumahnya gedong, emang rumah gedong bisa dibekal makan? Nggak ada. Itu hanya prasangka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati, bersihkan hati. Kalau pengen jadi tamu Allah, maka bersihkan hati. Orang kalau hatinya bersih, tempatnya juga bakal bersih. Begitu baru dicintai Allah. Jangan ngimpi dicintai Allah kalau hati belum bersih. Sama tetangga masih suka ribut, sama suami masih suka bertengkar, sama saudara masih suka suudzon. Jangan diharapkan kita disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhkan semua itu. Kita ini sama-sama hamba Allah. Ibu, terakhir Rasulullah diberikan amanah menyampaikan salat 5 waktu buat hamba Allah dan buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Siapa orang yang melakukan sholat, yang mengamalkan sholat, yang mendirikan sholat, maka dia itu adalah mendirikan agama. Siapa orang yang tidak mau mendirikan sholat, maka dia meruntuhkan agama. Gampang. Islam kuat kalau umat Islam itu rajin sholat, rajin ke masjid, rajin sholat jamaah. Kelihatan tuh kuatnya Islam. Tapi kalau masjid bagus, yang jamaahnya enggak ada, yang sholat di masjid enggak ada, maka itu satu bukti kemunduran umat Islam itu sendiri. Makanya hikmah dari Isra dan Mi'raj ini, kalau ingin menjadi berkah, maka penuhin ini masjid ketika sholat 5 waktu. Jangan cuma kita membangun sarana,
prasarana, tapi bagaimana kita membangun isinya dalam rangka memakmurkan masjid dan memperkokoh agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita memang melakukan salat, maka amal ibadah kita, perilaku kita, perbuatan kita harus sesuai dengan perlakuan kita ibadah kepada Allah yang namanya salat. Kalau salat kita lakukan tapi mulut masih suka ngomongin orang, berarti salat kita masih belum sempurna. Ya Bu? Ya Bu? Gampang. Saya mau sholat 5 waktu, nggak pernah saya tinggal. Tapi kita dengerin sama tetangganya sering ada piring terbang. Wah, saya lewat rumah ibu itu kok ada upok kecil ya lewat, nggak taunya piring terbang, seng. Itu masih kelihatan sholatnya belum sempurna. Kenapa? Dia belum bisa menelaah, dia belum bisa mengamalkan makna daripada sholat. Sholat itu butuh keyakinan bahwa kita ini lagi nyembah Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sholat itu butuh keyakinan. Ketika kita lagi sholat menghadap kepada Allah, kita seakan-akan melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah itu melihat kita. Makanya ada bahasa seakan-akan. Ya, berarti di situ ada bahasa apa namanya? Kalau seakan-akan, rasa apa namanya? Ayo, ini kita lagi buka wacana pemikiran sedikit. Kalau seakan-akan, halusinasi ya? Iya. Andai-andai kan? Jangan sembarangan menggunakan kata itu. Wah, itu halusinasi. Loh, kita ibadah kepada Allah itu butuh keyakinan dulu. Jangan kita, gue nyembah Allah kalau gue udah ngeliat Allah. Kalau gue udah ngeliat Allah baru gue yakin. Itu salah. Ya kan? Berarti keyakinan itu butuh halusinasi. Makanya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadahlah kepada Allah. Allahu Akbar. Khusyuk. Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau nggak bisa kita menghadirkan hati kita melihat Allah, maka kita yakin bahwa Allah itu melihat kita. Paham ini Ibu? Paham nggak? Yakin itu kalau sholat nggak yakin sah nggak? Saya mau tanya, kita sholat nggak yakin sah nggak? Nggak sah. Puasa nggak yakin sah nggak? Batal sholatnya, puasanya. Ayo dah. Ini kan kita kebanyakan percaya sama Allah, percaya sama Nabi Muhammad, percaya. Tapi kenapa setiap hari hidup ngeluh sama orang lain, ngeluh sama makhluk, bukan ngeluh sama Allah? Bukankah kita lahir ke dunia ini berdasarkan kemauan Allah, berdasarkan kehendak Allah? Kalau berdasarkan kehendak Allah, maka harus Allah lah yang mengatur dan kita mengikuti aturan Allah. Bohong kalau orang masih ngeluh sama manusia sono kemari, gara-gara gas langka, jelek-jelekin orang. Iya, hati-hati. Hidup ini semua sudah diatur Allah. Ada susah, ada senang. Itu aturan Allah udah biasa. Kalau senang terus kita kagak mau mikir lagi. Iya, kantong itu ada kosong, ada penuhnya. Itu sudah biasa. Itu aturan Allah. Nggak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Nggak ada yang sia-sia. Karena semua di dunia ini berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin itu. Sekali lagi acara Isra wal Mi'raj ini kita harus kuatkan keyakinan kita bahwa hidup seneng, susah, pahit, getir, kaya, miskin, semua aturan Allah dan kita nanti bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan sholat, jangan ditinggalkan. Ya, maka
Salat ini adalah bagian dari ibadah dan interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu merasa gundah, lakukan salat. Salat wajib sudah, salat sunnah. Malam kita bangun, kita ngadu sama Allah. Kalau semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ngadu sama Allah semuanya pada malam hari dalam rangka tahajud, ngadu semua, insya Allah negara ini akan aman, tentrem, sentosa. Amin ya Rabbal. Cuman bisa dihitung orang yang mau sholat tahajud. Coba Pak DKM di Masjid Nurul Hasanah ini kalau malam ada berapa orang yang tahajud? Ibu-ibu yang suka tahajud angkat tangannya. Yang sering tahajud angkat tangannya. Tuh. Ini nggak jujur nih. Jangan-jangan memang belum pernah melakukan sholat tahajud. Allah. Bu, kalau orang dalam satu kampung ada orang yang melakukan tahajud, insya Allah dalam kampung itu tidak diturunkan bala oleh Allah. Kan saya udah bilang tadi, bapak-bapak yang sholat tahajud kalau malam angkat tangannya. Ayo. Enggak, kita jangan sok-sok baik Pak, mohon maaf. Ini kadang-kadang orang suka nyalain orang. Saya mau tanya sholat sunat tahajud aja yang malam hari, angkat tangannya. Nah, nggak ada yang angkat tangan kan? Sesuatu yang terkadang kita anggap remeh, ternyata itu yang luar biasa. Kalau sholat waktu udah biasa Pak, rame-rame, bener nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, zuhur, ya sholat sama-sama. Jelas itu kewajiban. Subuh, as-salatu khairum minan naum. Oh jelas, sama-sama kita ke masjid. Tapi tahajud di saat waktu yang hening, di saat turun hujan banyak, di saat suasana dingin, duit lagi kering, kita ngambil wudhu, kita tetap munajat sama Allah. Nah, ini pengorbanan yang luar biasa. Mulai saat ini, mari sama-sama kita perkuat amal ibadah kita. Bukan cuma sholat wajib yang kita lakukan, tapi sholat-sholat sunnah yang dibawa, yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngaku ahlu sunnah kalau ternyata sunnah Rasul nggak dikerjain. Oh saya ahlu sunnah, ya kan? Duha nggak pernah, tahajud nggak pernah, hajat nggak pernah, istighfar nggak pernah, sholat taubat. Bagaimana ini urusannya? Ya Bu, saya doain setelah acara Isra Mi'raj ini semuanya jamaah Nurul Hasanah rajin ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Nggak usah banyak-banyak sampai 12 rakaat, 2 rakaat aja. Ya Bu, 2 rakaat saja. Setelah tidur kita bangun, usolli sunatan tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Ustadz baca apa? Baca apa aja. Saya mah hafalnya Yasin. Ya Yasin gak apa-apa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yasin. Allahu Akbar. Lah kan walau ayah. Kalau ngaji ilmu fikih begitu, sholat itu surah walau ayat, walaupun satu ayat sah-sah aja. Uang yang jadi rukun cuman Fatihah kok. Iya, yang rukun adalah Fatihah. Bu, rukun sholat diantaranya adalah Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kakak bisa baca surah Allahu Akbar, sah nggak? Sah. Karena yang namanya surah sunnah. Begitu. Jangan main kritik aja Bapak. Kadang-kadang orang baca surahnya begitu lagi. Jangan dikritik.
Yasin. Nggak sah itu, cuma seayat doang. Kata siapa? Berarti ngajinya belum sampai gitu ya. Ya kan ada yang begitu kan, bombok yang baca Yasin aja dah. Wah gila. Allahu Akbar, tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di belakang udah lagi pusing, tabarok panjang romannya ini. Padahal cuma seayat. Akhirnya kita batal nguret-nguret di hati kita. Makanya sholat butuh ikhlas tuh begitu. Padahal cuma seayat. Tuh, ibu berarti udah punya sifat suuzon kalau begitu. Nggak boleh ya. Dah, udah dapat ceramahnya, udah jam 10 lewat ya. Ya sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan sama-sama mengingatkan. Oh, sekalian doa katanya, ya saya doain sama-sama. Sekali lagi amplopnya 2 ini Romana. Mudah-mudahan kita berkah sehat panjang umur. Ya Robbal Alamin. Kemarin lagi maulid saya lihat jamaahnya luar biasa karena ada wali kota, wakil wali kota. Sekarang kayaknya ada wakil wali RT ini. Waktu itu saya ngisi ramai luar biasa. Tidak apa-apalah ya. Segini juga udah banyak. Alhamdulillah. Calon-calon penghuni surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya doain yang pada sedekah malam ini semoga diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Yang Rabbal ngasih Alamin. rotinya 20 besok kalau ganti 200. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ngasih jeruk sekilo besok kalau kasih setronton. Amin ya, Ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Ya sekarang nyumbangnya 500.000 besok punya duit 500 juta. Amin Rabbal. ya Allah ya Tapi Rabbal kalau dapat Alamin. jangan lupa datang ke pesantren saya. Kan saya doain sekarang. Iya. Gitu kan. Iya, benar. Iya. Benar. Wah, gara-gara Ustadz Sofyan ini ngedoain kan begitu. Iya. Saya punya duit 500 juta, makanya kudu rajin sedekah. Iya. Orang sedekah nggak ada yang keblangsak. Kalau ada orang yang keblangsak berarti itu orang yang tidak mau sedekah. Sedekah. Benar. Itu aja tandanya. Gitu. Kita kalau nggak punya duit, kita punya duit 20.000 nih. Punya duit 20.000. Ada orang membutuhkan. Ada orang minta-minta. Kita butuh, dia juga butuh. Kira-kira tuh duit 20.000 kita kantongin lagi apa dikasih dia? Hah? Mikir-mikir dulu. Padahal Allah nguji kita begitu. Allah nguji kita begitu. Bu, sebelum saya tutup doa, kita punya duit 20.000. Terus ada orang minta-minta atau teman kita atau siapapun, ibu saya butuh uang 20.000. Namanya Allah nguji kan begitu. Saya butuh banget bu. Kira-kira kita juga punya duit tinggal 20.000. Butuh juga. Kira-kira kita kasih dia apa kita kantongin lagi tuh duit? Kantongin. Hah? Dibagi dua juga nggak hampir mungkin. Nah ini kita kudu paham. Allah tuh nguji begitu. Kalau kita mempunyai duit 20.000, kita nggak berangkat ke rumah orang, pahami. Tapi orang yang datang ke rumah kita, dia sampai datang ke rumah kita, saking butuhnya. Terus itu orang datang ke rumah kita, emang diutus sama Allah digerakin, kudu datang ke rumah kita, karena kita punya duit 20.000. Ya. Makanya kasih itu 20.000 sama orang itu. Iya. Besok bakal diganti sama Allah yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi 20.000, bisa jadi 200 juta. Iya. Mungkin saja itu malaikat ya kayaknya. Nah gitu. Makanya kalau menjual rumah biar laku begitu. Ini menjual rumah, sedekah kagak mau, doa doang. Pak Ustadz saya mau jual rumah. Iya. Emang Ustadz doain tiap malam. Kata bininya Ustadz, itu bapak ayah kok doa mulu tiap malam. Doain siapa sih? Orang jual tanah. Lah terus ayah kagak mau nyari duit. Kan begitu kan? Nah akhirnya tuh Ustadz disuruh doain baik. Duit mah kagak dikasih, ngopi kagak dikasih. Gitu kan? Sampai udah laku kagak ngasih. Sial banget yang begitu tuh orang. Tuh gak boleh begitu. Pancing dulu pancing. Kalau kita mau jual rumah nih, punya duit nih, kita pancing. Pak Ustadz nih, tuh saya sedekah.
saya mau jual rumah. Pancing begitu namanya. Iya, iya. Paham nggak? Iya. Itu kudu dikasih tahu mulu sih ini. Hah? Orang mau masuk pegawai negeri aja juga pakai pelicin. Ibu mau jadi pegawai negeri pakai duit nggak? Ya pakai. Kalau nggak pakai duit nggak diterima ibu. Kan begitu. Bener kan? Iya. Udah pancing Allah. Ya Allah, saya punya duit nih 10 juta. Saya mau jual rumah saya harganya 3 miliar. Gitu. Udah biarin ustadz sama santrinya tuh, saya kasih 20 juta. Iya. Ya, biar tuh ustadz Mancing udah pokoknya. Tuh mancing ustadz mau ikan yang besar juga kan harus besar Iya, itunya umpannya. Betul, kalau pengen dapat ikan emas, ya umpannya juga yang kudu ikan emas seneng. Iya. Mancing ikan emas, pancingannya kagak dikasih umpan. Sampai kiamat juga itu ikan kagak bakal mau makan. Bu, paham gak? Ya, kalau ibu punya uang sedikit, sedekah atas nama orang tua kita, ya bu, gitu. Insya Allah nanti Allah ganti. Ibu tinggal di komplek, anggap aja kita tinggal di kampung. Kan kita dulu pernah tinggal di kampung kan? Ya ketok-ketok tetangga tanya ibu udah masak apa belum? Begitu. Jangan malu-malu. Ini saya kasih tahu dah. Gitu. RT-nya tuh kalau bisa ada sweeping. Kalau bisa sweeping tuh warga-warganya. Kalau pagi tuh, PRT keliling, ada RT-nya nggak? Keliling, jam sekian, udah pada masak apa belum? Kan begitu. Takutnya ada tetangga kita, ada masyarakat kita yang kita sekarang tidak peduli, ada tetangga kita yang kita nggak masak, yang kita nggak tahu. Dosa. Dosa. Ini di komplek ada berapa rumah? Ada 1 orang aja nggak makan 1 hari. Yang dosa bukan tetangganya doang. Awas. RT-nya kebagian. DKM kebagian. Ya Allahu Rabbi. Astagfirullahaladzim. Hati-hati tuh. Ini masjid jadi payung. Masjid harus jadi payung. Makanya dikabarin tuh sama jamaah-jamaah kalau yang nggak punya beras minta aja sama DKM. Begitu. Orang itu kan terkadang malu untuk meminta, tapi kita harus membuka biar orang lain itu berani meminta. Begitu baru hebat nih masjid. Itu pun jangan minta mulu, ribet lagi. Dah kita doain mudah-mudahan biar pada berkah, biar pada sehat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kita baca Fatihah. Wabil khusus untuk keluarga kita yang sudah pada meninggal dunia, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa habibil murtada rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi man ijtama'na jama'a fi hadzal masjid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa lidina amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وللتقوى وللطاعة وللعبادة وللجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi
baidah hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita bisa menambah wawasan ilmu kita dan tentunya akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, saya sebagai pembawa acara, kita tutup pengajian kita dengan membaca doa karamatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.